Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, kita jumpa lagi di pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang akar pangkat 3. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pangkat 3. Sekarang kita membahas akar pangkat 3 yang merupakan kebalikan dari pangkat 3. Misalkan saya memiliki bilangan 2 pangkat 3 hasilnya 8, bilangan ini bisa kita tulis menjadi akar pangkat 3 dari 8 hasilnya sama dengan 2. Ingat, pangkat 3 dan akar pangkat 3 adalah berkebalikan. Contoh lagi, ada 3 pangkat 3, hasilnya 27, maka kebalikannya akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Contoh lain lagi, 4 pangkat 3, hasilnya 64, kebalikannya adalah akar pangkat 3 dari 64, hasilnya 4. Ada banyak cara untuk menentukan hasil akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Kali ini kita akan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama adalah faktorisasi prima dan cara yang kedua adalah menggunakan sifat hasil pangkat 3 suatu bilangan. Kita coba cara yang pertama dengan faktorisasi prima terlebih dahulu. Anak-anak masih ingat ya, bilangan prima itu berapa saja? Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Anak-anak juga masih ingat faktorisasi prima ya? Kita coba. Misalkan kita akan memfaktorisasi 512. Maka kita bagi 2, hasilnya 256. Kita bagi 2 lagi, kita bagi 2 lagi, sampai seterusnya bilangan itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, ini adalah faktorisasi prima dari 256. Kalau kita akan mencari akar pangkat 3 dari 256, kita kelompokkan faktorisasi primanya dalam 3 faktor. 3 faktor pertama kita tulis 2 pangkat 3, kemudian 3 faktor kedua juga 2 pangkat 3, dan 3 faktor yang terakhir juga 2 pangkat 3. Jika sudah dikelompokkan seperti ini, baru kita menentukan akar pangkat 3 dari 512. Kita tulis menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Ada pangkat 3 dan akar pangkat 3, maka akar dan pangkatnya hilang. Sehingga tinggal 2 dikali 2 dikali 2. Hasil akhirnya adalah 8. Jadi, akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Contoh lagi, masih dengan cara 1, tentukan akar pangkat 3 dari 2744. Langkahnya sama, kita faktorisasi prima, dibagi 2 terlebih dahulu, sampai dengan 343. Ternyata 343 tidak bisa dibagi 2, yang bisa adalah dibagi dengan 7. Maka kita bagi 7 sampai terakhir sudah tidak bisa dibagi lagi. Kita kelompokkan juga menjadi faktorisasinya 2 pangkat 3 dan 7 pangkat 3. Kemudian, akar pangkat 3 dari 2744 kita tulis 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Dan hasil akhirnya adalah 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, ini cara 1 menggunakan faktorisasi prima.
Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Anak-anak perlu diketahui bahwa hasil pangkat 3 suatu bilangan itu ada keunikannya. Misalkan 1 pangkat 3, nanti hasilnya itu satuannya juga 1. Jadi kalau yang dipangkatkan 31, satuannya hasilnya juga 1. Kalau 2, nanti hasilnya satuannya 8. Kalau 3, hasilnya 7, dan seterusnya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama adalah 1, 4, 5, 7, 9, dan 0. Yang berbeda 2, 3, 7, dan 8. Tetapi 2 itu nanti menjadi 8, 8 menjadi 2, 3 menjadi 7, dan 7 menjadi 3. Kita gunakan sifat ini untuk mencari akar pangkat 3 dengan cara kedua. Contoh, bilangannya tetap sama dengan yang tadi, yaitu akar pangkat 3 dari 2744. Perhatikan satuan dari 2744. Satuannya adalah 4. Kalau 4 tadi, hasil akar pangkat 3-nya tetap 4 ya, hasilnya 4. Kemudian kita lihat bilangan ribuannya, yaitu 2. 2 ini kalau diakarkan pangkat 3, hasil yang paling mendekati dengan 2 adalah 1. 1 pangkat 3 hasilnya 1, 1 itu mendekati 2. Jadi akar pangkat 3 dari 2744 adalah 14. Sama ya dengan cara 1 tadi. Selanjutnya contoh 2. Bilangannya lebih besar. Akar pangkat 3 dari 12.167. Ingat, kalau satuannya 7, tadi hasilnya akan menjadi 3. Nah, sekarang kita lihat bilangan ribuannya, yaitu 12. 12, hasil akar pangkat 3 dari 12 yang paling mendekati adalah 2. Karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. 8 yang paling dekat dengan 12. Sehingga akar pangkat 3 dari 12.167 adalah 23. Contoh lagi ya, yang bilangannya lebih besar. Akar pangkat 3 dari 68.921. Satuannya 1, maka hasilnya nanti juga 1 tetap. Kemudian angka ribuannya 68. Akar 68 yang paling mendekati adalah 4. Karena 4 pangkat 3 itu hasilnya 64, sangat dekat dengan 68. Jadi akar pangkat 3 dari 68.921 adalah 41. Contoh lagi ya, yang bilangannya lebih besar lagi. Akar pangkat 3 dari 195.112. Kita cek lagi, satuannya adalah 2. 2 tadi bergandengan dengan 8. Jadi satuannya nanti 8. Kemudian angka ribuannya adalah 192. Nah, akar pangkat 3 dari 192 yang paling mendekati adalah 5. Karena 5 pangkat 3 hasilnya 125. Mengapa tidak 6? Karena 6 itu 216. Lebih besar dari 195. Kita ambil yang 125. Jadi akar pangkat 3 dari 195.112 adalah 58. Anak-anak nanti bisa membandingkan menggunakan cara 1 atau menggunakan cara 2. Pasti hasilnya akan sama. Silakan kalian pilih cara mana menurut kalian yang lebih mudah. Bagaimana? Sudah bisa ya?
Kalau sudah bisa, nanti kita coba latihan soal-soal. Ini saya berikan satu contoh. Misalkan, tentukan hasil dari akar pangkat 3 dari 19.683 ditambah akar pangkat 3 dari 27. Masing-masing kita cari hasil akar pangkat 3-nya, boleh pakai cara faktorisasi, boleh pakai cara yang kedua. Nah, ketemu akar pangkat 3 dari 19.683 adalah 27. Kemudian akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Dijumlahkan hasil akhirnya adalah 30. Baik anak-anak, demikian materi akar pangkat 3 pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.